Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Cuaca hari ini lumayan sangat cerah ya, tapi tidak tahu nanti biasanya setelah jam 12 mulai mendung dan turun hujan. Jadi saya sempatkan waktu ini untuk berkegiatan di lahan ground pas di belakang rumah saja ya, dekat. Kali ini saya mau update untuk proses membuat alur tahap kesekian kalinya. Kalau tidak salah ini sudah mulai tahap ke-6 ya kalau tidak salah. Untuk bahan bonsai bougainville Singapura ini saya menampilkan akar terurai ke bawah, ekspos akar. Saya ini mau bikin sedikit nanti agak jumbo. Mungkin kalau untuk kategori bonsai untuk size masuknya ukurannya XL, bahkan bisa mencapai extra large karena tingginya nanti mungkin sekitar 1 meter lebih ya. Tapi kalau enggak paling dibikin taman yang sangat eksotis. Seperti apa? Tidak sahabat yang lebar, kita langsung menuju bahannya ya. Mohon maaf teman-teman, mungkin ini nanti agak sedikit berisik ya, karena pas di belakang saya sekitar paling tidak ada 7 meter pas jalan raya. Bahan ini yang saya bicarakan tadi ini dari sini nyampe posisi di atas ini, pas di sini ini 1 meter. Jadi untuk kategori bonsai kalau lebih dari 1 meter masuknya XL atau extra large ya, mungkin ke depan. Tapi di sini memang saya setel, nanti bisa juga dibikin untuk taman pemanis halaman. Tapi apapun kita desainnya tetap, kalau saya untuk pribadi ingin memaksimalkan apapun bahan dasarnya menjadi bahan dasar yang bagus dulu, baru nanti atas penyetelan ulang untuk memaksimalkan atas, tentunya mengikuti karakter di bawah. Mungkin untuk teman-teman yang baru mengikuti di channel saya, di channel Bonsai Gembong, atau mungkin baru menyimak untuk proses pengerjaan bahan bonsai bougainville Singapura ini bahan awal tanam pernah saya update ya untuk teman-teman. Nanti kapan waktunya saya tanam dan berapa tahun atau bulan lamanya, nanti teman-teman bisa cek pas penanaman awal. Saya lampirkan linknya di bawah deskripsi, urutan yang nomor 1 ya nanti. Terus di bawah-bawahnya nanti nomor 2, 3 proses pengerjaan bahan ini. Untuk pembuatan alur saya kilas balik ini dari pembuatan alur di sini nyampe di bawah tadi 5 kali tahap, karena saya berproses tidak langsung keseluruhan pas pembongkaran dari atas sampai bawah saya bikin alur. Jadi secara bertahap di sini dulu sudah mulai menutup, di bawahnya sudah mulai menutup, baru di bawahnya lagi. Jadi saya lakukan secara bertahap agar pohonnya tidak stres. Yang pertama, yang kedua kita lakukan bertahap akan lebih aman dan nanti terkendali untuk bahan ini. Karena apa? Bahan bonsai bougainville ini rentan sekali terhadap busuk ya, busuk akar, busuk batang. Jadi untuk menanganinya memang kita harus secara cek secara berkala, dengan cara membersihkan, menyikat, kemudian pemberian antrakol, atau pas ada luka kecil kita kasih salep kambium. Oke, saya 3 minggu yang lalu saya lakukan pembuatan alur di paling bawah terdekat sama tanah, di sini. Dan sudah ada mulai sedikit kambium yang mulai jalan. Untuk 3 minggu yang lalu kita sedikit mendekat untuk bahan ini, dan nanti akan saya lakukan proses pembuatan alur tahap lanjutan dengan pemilihan penempatan pembuatan alur, di mana alur yang saya buat lama akan saya tempatkan di situ untuk
pembuatan alur tahap ke berikutnya. Secara detail saya perlihatkan untuk teman-teman hasil daripada 3 minggu yang lalu saya lakukan proses pembuatan alur. Di sini ya sudah nampak mulai ada tumbuh atau jalan kambium. Dan sementara ini akan saya lakukan pengecekan pemilihan beberapa alur yang saya bikin lama. Nanti penempatannya bagaimana biar tidak mengganggu untuk luka yang masih berproses untuk berjalan kambium. Atau pengecekan dari seputaran sini ya paling ya nanti. Karena apa, ini pembuatan alur yang proses awal dari sini ke atas. Nah, di sini ada satu tempat nanti yang saya mau bikin luka atau alur karena kambium sudah terlihat menutup ya. Terus ada lagi yang nomor 2 di sini. Ini tulangnya juga hampir sudah tidak terlihat ya. Dan mungkin nanti ada yang bagian di atas. Di sini walaupun tulang agak sedikit terlihat tapi yang di dalam, tapi untuk tulang yang di sini sudah tertutup oleh kambium. Nah, di sini juga ada beberapa. Mungkin di sini juga saya pengen nanti untuk merapatkan, memaksimalkan ya walaupun tidak rapat banget, biar rongga-rongga ini agak sedikit ada, tidak terlalu lebar ya spasinya. Di sini juga sudah siap. Oke, saya mau langsung awali untuk pembuatan alur ini dari sebelah sini dulu. Nampak ya kambiumnya sudah lumayan. Ini yang tahap awal, putaran di sini di atas untuk pembuatan alurnya. Memang ya di sini saya berharap ke depan dengan saya berproses panjang hingga nantinya saya berharap bahan ini menjadi sesuatu yang lebih terekspos dan menunjukkan karakter yang eksotis, dimana seperti yang saya bicarakan di depan tadi, untuk pembuatan alur kembali ke tahap yang awal yang dulu pertama kali saya buat yang di atas. Dengan penempatan pembuatan alur saya sederhana, mencari di mana yang terdekat alur sudah hampir menutup sempurna walaupun belum 100%. Dengan saya pembuatan alur sederhana, tidak terlalu memanjang, hanya simple.
Ada beberapa tadi ya yang mungkin agak sedikit memanjang. Saya juga lihat situasi letak di mana saya membuat alur panjang dan pendek. Nah, seperti ini nanti kalau secara anatomi untuk asupan nutrisi ke atas, kemudian turunnya akan terbagi-bagi, kemudian terhalang oleh alur yang berbentuk cekung seperti ini nanti akan terjadi benjolan besar. Nah, ini sudah pasti karena secara logika tertahan oleh luka ya untuk alur yang dari atas, terjadi benjolan dan akan lari ke bawah sini untuk asupan nutrisinya seperti ini ya. Saya tampilkan yang di sini. Ini terhalang oleh akar yang ke sana dan terjadi benjolan. Apakah ini bisa membesar? Bisa. Kalau kita masih sabar belum lakukan press di atas. Kalau kita lakukan press di atas, ini sudah berhenti ya untuk benjolannya. Wah, sepeda motor. Maaf ya teman-teman, ini karena dekat sama jalan raya. Nah, tadi ada beberapa dan mungkin ini juga masih banyak ya yang saya kerjakan. Mungkin nanti nyampe sore pun kalau secara detail saya pilih dengan seperti di bawah ini belum saya kasih. Ini sebagai contoh saja. Ini nanti paling tinggal pemberian salep kambium, dan hati-hati untuk teman-teman, terkhususnya untuk bugenspil entah jenis apapun itu sangat rentan sekali terhadap busukan. Seperti ini kita harus selalu kontrol ya, hitam-hitam. Kita harus rajin-rajin kontrol penyikatan, semprot air setelah kering. Kalau ada bekas luka sikat kita bisa kasih salep kambium, dan jangan terlalu banyak untuk penyiraman air karena apalagi ini musimnya penghujan ya. Kalau bisa usahakan yang media tanam di bawah terlalu kering tidak apa-apa, yang penting atas belum stuck kuning, tidak disiram tidak apa-apa. Ke depan untuk ban ini kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman ya, untuk nanti seperti apa untuk pengerjaan proses-proses tahap lanjutan. Nantikan terus untuk perkembangan bahan bonsai bugenvil Singapura ini. Mudah-mudahan ini sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi inspirasi, motivasi, informasi seputar proses membuat bahan bonsai, belajar budidaya bahan bonsai, entah jenis apapun itu. Kita yang penting memaksimalkan bahan dari nol nyampe nanti ke depan seperti yang kita inginkan. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.